Al-Ankabut. Watlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salat. Innas salata tanha 'anil fahsya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladhikrullahi akbar. Kata Allah Azza wa Jalla, watlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat. Bacalah ayat-ayat Al-Quran, bacalah ayat-ayat yang Allah telah turunkan kepada kalian, wa aqimis salat, dan banyak-banyaklah mendirikan salat. Nah, lihat, tadi kita bertanya, Ustadz, kenapa Ustadz bilang kalau kualitas salat seseorang itu berkualitas, maka orangnya ikut berkualitas di hadapan Allah. Kalau salatnya seseorang itu berharga, maka orang yang salat itu berharga di mata Allah. Bagaimana ini bisa, Ustaz? Ayatnya dalam surah Al-Ankabut. Watlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Banyak-banyaklah kalian membaca apa yang Allah turunkan dari ayat-ayatnya, dari firman-firmannya, dan dirikanlah salat. Nah, kuncinya ada di kalimat setelahnya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mungkin ayat ini sering kita dengar, Bapak Ibu sekalian. Sungguh salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji. Al-fahsya itu perbuatan keji, Pak. Wal munkar itu perbuatan munkar. Kalau kita gabungkan semua perbuatan yang buruk di dunia ini, maka sebenarnya dua kategori saja. Entah dia masuk pada perbuatan keji, entah dia masuk pada perbuatan munkar. Dan itu yang kita katakan kezaliman. Kalau ada perbuatan keji, zalim. Kalau ada perbuatan munkar, zalim. Bedanya sedikit saja. Perbuatan keji dan perbuatan mungkar sama-sama buruk, Pak. Sedikit saja bedanya. Bedanya perbuatan keji itu biasanya muncul dari dalam diri, yang kemudian berefek pada orang lain. Iya. Jadi keji itu biasanya orang lain yang terzalimi. Iya. Nah, kalau mungkar biasanya datang dari sumber orang lain, masuk pada dalam diri. Ini sebagian menafsirkan dan sebagian menjelaskan seperti itu. Adapun sebenarnya secara umum dan secara global, dua-duanya buruk. Iya. Kalau keji tadi itu mulai dari diri kita, keluar ke orang lain. Kalau mungkar dari orang lain masuk ke dalam diri kita. Ada anak muda, Pak, tidak pernah minum, tapi 5 orang sahabatnya suka minum dan suka main dugem di malam hari. Diajaklah anak muda itu, ikut-ikutan awalnya. Tidak pernah nyoba minum, akhirnya dipaksa untuk minum. Ini mungkar dari orang luar ke orang dalam. Orang yang tidak pernah minum, gara-gara berteman dengan orang-orang yang suka minum, ikut minum. Ini mungkar. Makanya ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa kita mencegah kemungkaran? Karena agar kita tidak ikut-ikutan pada kemungkaran itu. Kenapa anak-anak kita larang keluar malam? Karena kita mencegah anak kita mendapatkan kemungkaran. Kenapa anak perempuan kita pakaikan jilbab? Karena kita mencegah kemungkaran. Karena kalau auratnya di mana-mana, banyak laki-laki yang bisa memberikan kemungkaran kepadanya. Nah, seperti itulah yang kemudian diajarkan oleh agama kita. Bagaimana kita mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Yang tadi, ya kalau saya sedikit jelaskan tadi, kekejian datangnya dari dalam diri kita kadang-kadang. Kita yang suka minum, kita ajak orang lain. Nah, ini perbuatan keji, zalim. Ya. Kita yang suka melakukan perbuatan dosa, kita ajak orang lain. Nah, ini keji, menzalimi orang lain. Kita bakar hutan, di saat yang sama ada orang lain yang masih membutuhkan hutan tersebut. Kemudian kita ambil sumber-sumber air, lalu kemudian kita tidak berbagi kepada yang lain, padahal banyak yang membutuhkannya. Ini perbuatan keji. Datangnya dari dalam diri, dan kepadanya pada orang lain. Nah, maka kenapa kualitas salat itu menentukan, Ustaz? Karena Allah mengatakan, innas salata, sungguh salatmu, tanha. Inilah yang kalimat kuncinya, mencegah kamu anil fahsya wal munkar. Kamu bisa istiqamah dari dalam diri kamu, hawa nafsu itu kamu bisa tahan. Dari orang lain ketika ngajak kamu berbuat dosa, kamu bisa cegah, kamu tidak akan ikut-ikutan. Kenapa? Karena ada salat yang menjaga, Pak. Saya betul-betul menginginkan kita betul-betul konsentrasi dengan ibadah ini, Pak. Karena saya yakin sekali, dan saya sudah praktekkan dalam diri, dan saya sudah praktekkan di lingkungan yang ada. Saya mengajar di sana, di kampus, kemudian di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga.
Bahkan di berbagai pesantren yang saya datangi dan saya berikan nasihat, kapan ada santri baik sholatnya, maka yakin dia tidak akan terkena dengan penyakit-penyakit yang lain. Kapan ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang baik sholatnya, maka saya yakin dia tidak akan mudah terpengaruh dengan godaan-godaan orang. Kapan ada orang yang baik sholatnya, maka tidak akan ada lagi orang yang bisa mempengaruhinya. Dia akan memiliki keistiqamahan, Pak. Maka kualitas sholat itu menentukan kualitas diri, Pak. Siapapun teman kita, kalau sholat kita baik, yakin kita tidak akan mudah terpengaruh. Apapun keadaan kita, kalau sholat kita baik, yakin kita tidak akan pernah terpengaruh. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita perlu konsentrasi tentang materi ini. Karena percaya kalau kita terapkan ke diri kita, ke keluarga kita, ke masyarakat kita, ke tetangga kita, saya yakin semuanya akan baik kapan sholatnya baik. Nah, saya sudah pernah jelaskan bagaimana Ibrahim ketika meninggalkan Hajar dan Ismail. Apa yang dia minta? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, saya minta engkau jadikan istriku dan anakku jadi orang yang mendirikan sholat. Itu saja ya Allah. Karena kalau sudah sholat orang, Pak, ya Allah, selesai semua masalah. Mudah semua urusan. Tercegah semua kekejian. Tercegah semua kemungkaran. Tercegah semua perbuatan zalim dan buruk. Tercegah semua dosa dan maksiat. Kapan sholat itu baik. Maka kualitas sholat kita ditentukan sekali dengan kesiapan kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi teman-teman yang hadir pada hari ini dan yang menyimak di YouTube Umfa Channel, perhatikan kesiapan sholat. Inilah menjadi poin pertama yang paling harus kita perhatikan agar sholat kita berkualitas, Bapak Ibu sekalian. Siap nggak sholat ini? Siap nggak Bapak menerima tamu? Siap nggak Bapak misalkan menghadiri undangan? Tidak mungkin, Pak. Ada yang menghadiri undangan pernikahan dengan kaosan, lalu dengan training. Tidak mungkin orang hadiri pernikahan itu ya pakai pakaian terbaik, menghargai yang mengundang dalam acara yang disebut walimah. Kita hargai dengan memakai pakaian terbaik kita, dengan memberi kebahagiaan. Ini kan kita siap menghadiri undangan. Ya, kita siap menghadiri pernikahan, kita siap menerima tamu, kita siap mengadakan acara. Segala sesuatu itu ada persiapannya, Pak. Kalau untuk urusan-urusan duniawi saja, kita sedetail itu. Ada sebuah perusahaan ingin kemudian memenangkan tender di sebuah BUMN, contoh misalkan. BUMN itu mengatakan, bikinkan saya proposalnya. Ini bagian dari kesiapan, Pak. Ada kesiapan yang dilihat, kemudian ada analisnya, ada yang memperhatikan sudah cocok belum anggarannya sebelum dicairkan dananya. Ini untuk urusan dunia yang sangat sederhana dan sangat kecil bagi Allah, bayangkan. Kita ada persiapan untuk itu. Kita misalkan mau menemui seorang gubernur atau seorang presiden, kita akan menggunakan pakaian terbaik kita akan mempersiapkan apa yang akan kita sampaikan. Dan itu sudah kita siapkan jauh-jauh hari. Ada seorang yang ingin melamar ke keluarga yang lain, dia persiapkan apa yang harus dia bawa, apa yang harus dia persiapkan. Mengapa kita tidak mempersiapkan itu untuk Allah, yang mana Dia menciptakan kita, memberi kita rezeki? Maka saya ingin mengatakan pada kesempatan hari ini, siapa yang tidak siap menghadapi sholat, maka jangan pernah berharap kok sholatnya berkualitas. Siapa yang tidak punya kesiapan menghadapi sholat, maka jangan pernah harap sholat itu bisa berkualitas. Sholat itu ada persiapan, Pak. Dan sebaik-baik persiapan yang Allah ajarkan kepada kita, baiknya Allah jadikan sholat itu, Pak, ada azannya, ada iqamahnya, bayangkan. Supaya yang tadinya lalai, siap-siap. Tadinya masih tertidur, segera bangun. Ada sholat sunnah sebelum subuh, cepat bangun. Ini persiapan, supaya nanti Anda sholat subuhnya fresh, ada sholat sunnahnya, Pak. Ini persiapan nih. Ya. Ada wudhunya, supaya Anda kena air, dan Anda nggak ngantuk dalam sholat. Karena nggak mungkin Anda bertemu presiden dalam keadaan ngantuk, apalagi Allah. Nggak mungkin Anda bertemu orang yang Anda butuhkan bantuannya dalam keadaan ngantuk, apalagi Allah yang jelas-jelas tidak mungkin Anda tidak butuh bantuannya. Ya. Tidak mungkin Anda menemui orang yang mau meminjamkan Anda uang dalam keadaan ngantuk, apalagi Allah yang melunasi utang-utang. Tidak mungkin Anda mau menemui seseorang yang Anda butuhkan pertolongannya, yang Anda butuhkan solusinya dari segala permasalahan Anda dalam keadaan ngantuk, apalagi Allah. Allah nggak wajibkan Anda mandi, kita nggak diwajibkan mandi, Pak. Tapi bayangkan,
Ya. Rahmatnya Allah, kita hanya diminta untuk berwudu pada bagian-bagian tertentu, Pak. Dan itu bagian daripada Allah menjaga kita agar persiapan sholat kita bagus dan baik. Dan ketika persiapan itu baik, maka yakinlah sholat itu bisa dapat berkualitas. Jadi saya rincikan, jadi ada 3 hal, di setiap 3 ini ada 3 bagian. Supaya mudah diingat ibu-ibu ya, bapak dan ibu sekalian. Yang pertama, agar sholat berkualitas, poin pertamanya persiapan. Ya. Jadi persiapan ini saya bagi 3, Pak. Ya. Persiapan ini terbagi 3. Sebaik-baik persiapan 3 ini, Pak. 1, persiapan waktu. Ini garis bawahi, Pak. Karena nggak ada faidahnya Anda sholat subuh, ya, secara khusyuk bahkan Anda baca 1 juz, kalau sholat subuhnya jam 8 pagi. Nggak ada faidah. Kenapa? Karena sholat subuh tersebut tidak dikategorikan subuh lagi, sudah lewat waktunya. Tidak ada fadilah lagi ketika Anda sholat asar di waktu maghrib. Sekhusyuk apapun Anda sholat asar, 4 rakaatnya Anda baca Al-Baqarah, bahkan 1 juz, 2 juz, tidak akan berfaedah. Kapan? Waktunya lewat. Persiapan terbaik waktu. Dahulu itu nggak ada jam tangan, Pak. Nggak ada jam. Sahabat itu mengukur pakai matahari, Pak. Ibadah yang diukur pakai matahari itu hanya 1, Pak, sholat. Yang lain itu pakai bulan. Puasa bulan. Zakat bulan. Ada bulannya, Pak, nisabnya. Ya. Kemudian haji dan umroh bulan. Nggak bisa Anda berhaji di bulan-bulan lain kecuali di bulan Dzulhijjah. Ya, dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau sudah lewat Dzulhijjah, Muharram, nggak ada lagi haji, Pak. Namanya musim haji 3 bulan ini. Puncaknya di bulan Dzulhijjah. Meskipun Anda berhaji di bulan Syawal dan Dzulqa'dah, kalau Anda tidak ikut kaidah-kaidah haji pada bulan Dzulhijjah, maka Anda tidak dikategorikan sebagai haji. Ya. Dan begitu ibadah yang lainnya berkaitan dengan bulan. Ya. Tetapi sholat berkaitan dengan matahari. Maka dahulu Bapak Ibu sekalian, orang-orang itu berpatokan betul dengan matahari. Kalau subuh itu ufuk namanya. Iya. Namanya fajar shadiq. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai nanti ada garis-garis putih yang sangat banyak di langit, yang sangat jelas terlihat. Ketika gelap malam itu sudah hilang, jadi kalau Anda di gunung, Anda di hutan, tidak ada alasan dengan melihat jam saja, tidak bisa. Patokan kita bukan jam. Iya. Patokan kita matahari. Makanya ada dulu staf kedutaan yang sempat waktu saya masih mahasiswa S2 di Sudan, dia dulu staf kedutaan di Sudan. Kemudian pindah ke Finlandia. Dia cerita sama saya, "Ustadz, di sini saya puasanya 20 jam. Bayangkan saya sholat isyaknya jam 9, saya harus sahurnya jam 1." Ya. Jadi 4 jam aja antara buka puasa, ya, buka puasa ke subuh, Pak. Adzan subuh jam 1 malam. Iya. Adzan maghrib jam 9. Adzan isya jam 11. Subuh jam 1. Bayangkan, 20 jam berpuasa. Apa mau nyalakan jam? Bukan. Jamnya tetap sama. Yang berbeda peredaran mataharinya di sana. Iya. Di Finlandia. Ini mereka berpuasa 20 jam. Bayangkan. Dan bayangkan baru sholat maghrib, sudah sholat isya. Sudah harus sahur lagi, Pak. Itu saudara-saudara kita di Finlandia. Dan ini kisah nyata. Nanti bisa dicek di internet dan seterusnya. Nah, maka waktu ini yang perlu kita siapkan. Maka sebaik-baik orang yang mau kualitas sholatnya. Ini saya nasihatkan diri saya dan pada kita semua. Kalau sudah mau mendekati waktu sholat, bersiap-siaplah. Karena segala macam ketergesa-gesaan, keterburu-buruan itu tidak baik. Dan itu mengganggu kualitas sholat kita. Kalau buru-buru datang ke masjid, baru mau sholat sunnah sudah iqamah, pas sholat wajib sudah iya. Kalau orang Makassar bilang posoi, iya. Nah, itu tidak baik. Iya. Dalam keadaan poso kita sholat tidak bagus. Ya, terengah-engah kawan-kawan. Ya, ini ada yang nonton di Jakarta di mana terengah-engah. Poso itu bahasa Makassar ya, Bugis Makassar kira-kira. Posoi artinya terengah-engah. Ya, nafasnya nggak stabil. Ya. Nah,
Maka ketika itu seorang sulit untuk khusyuk dalam sholatnya. Susah membentuk sholat yang berkualitas dalam keadaan kita tergesa-gesa. Maka prediksikan waktunya. Oh, kalau sudah 10 menit lagi azan, siap-siap. Iya. 10 menit lagi azan, oh saya mau wudhu duluan. Jalan ke masjid pelan-pelan sambil zikir. Ini semuanya harus dipersiapkan. Kapan waktunya tersedia dengan baik, waktunya tersiapkan dengan baik, maka sholatnya akan mudah terrealisasikan dengan baik kualitasnya. Jadi persiapan itu A, waktu. B, perhatikan Bapak Ibu, ini remeh, sederhana, gak penting. Tapi demi Allah, ini bagian terpenting dalam kekhusyuan kualitas sholat. Tahukah Anda apa? Yang paling penting yang kedua setelah waktu adalah pakaian. Pastikan suci, Pak. Toharah, ini penting sekali. Kesucian pakaian, ini penting sekali dalam kualitas sholat kita. Maka setelah perhatikan waktu, perhatikan kesucian pakaianmu. Pakaian itu yang pakaiannya dan yang ditutupi dari pakaian itu artinya badan kita. Kesucian pakaian yang dimaksud di sini adalah pakaianmu dan badanmu. Jangan sampai kau lupa bahwa kamu junub dan kamu sholat. Jangan sampai kamu lupa bahwa kamu ada pakaian yang terkena najis dan kamu pakai. Ini susah kualitas sholat kalau pakaian kita tidak nyaman. Bisa dibandingkan sendiri, Pak. Coba Anda pakai pakaian terbaik ketika sholat. Misal ini contoh aja. Ada orang, Pak, mau hadiri pernikahan. Habis sholat maghrib, dia mandi. Dia pakai pakaian bagus, Pak. Baru dia sholat maghrib. Beda, Pak, nyaman. Belum lagi kalau dia pakai parfum, kalau bapak-bapaknya. Ya. Kalau ibu-ibunya boleh nggak Ustaz pakai parfum? Boleh aja. Cuman hati-hati. Ada larangan keras dari Rasulullah SAW. Larangan kerasnya parfum yang bisa menimbulkan fitnah. Maka sebaiknya perempuan itu tidak memakai parfum sebaiknya. Tapi akhir zaman seperti ini, kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Justru ya penjual-penjual parfum itu selalu mengatakan yang paling banyak beli parfum justru perempuan. Padahal yang paling disunahkan pakai parfum laki-laki. Iya. Jadi ini keadaan berbeda, Pak. Iya. Saya sendiri di tas saya selalu bawa parfum, Pak. Baik parfum yang kecil maupun yang parfum yang semprot. Jadi setiap mau sholat, semprot-semprot sedikit, Pak. Iya. Asari tidak mau bantu nih. Jadi kayak seperti ini, Pak. Nih, parfum semprot-semprot sedikit, Pak. Di leher, di tangan. Misal, ya kan? Kita mau sholat nih, menghadap Allah, Pak. Ya, diginikan. Ya. Kadang-kadang kalau saya di Arab, Pak, gampang nemu siwak. Saya taruh siwak, Pak. Syekh-syekh saya sarung gitu. Terus disiwak giginya. Nah, ini nanti masuk pada juga kesucian badan. Ya. Di antara yang paling, kalau mau dianjurkan, Pak, di antara semuanya, kalau Anda nggak bisa mandi, minimal sikat gigi, Pak. Kata Rasulullah dalam hadis sahih, ya, kata Rasulullah, "Laula an asyqa ala ummati la'amurannahum bisiwaki 'inda kulli shalah." Ini masuk pada poin B ya. Poin A-nya kan waktu. Poin B, kesiapan, kebersihan, kesucian pakaian. Pakaian masuk di dalamnya badan. Dan badan ini yang paling diutamakan ya semuanya, Pak. Kesuciannya. Nah, kalau mau membantu kesucian badan ini, bantu dengan parfum, bantu dengan siwak. Ibu-ibu boleh pakai parfum nggak? Boleh kalau di rumah. Bebas, mau sewangi apapun kalau di rumah. Iya. Mau mandi parfum sekalipun boleh, Bu. Tapi kalau keluar rumah, hitung-hitung parfumnya. Kadang-kadang ada ibu-ibu, la ilaha illallah, 1 kilometer dia sudah pergi, Pak. Wanginya masih tinggal di tempat itu. Ada betul itu parfum begitu. Iya. Kadang-kadang kita juga yang terzolimi. Wih, wanginya Ustaz. Padahal bukan, itu ibu-ibu yang baru keluar. Iya. Kita baru masuk dikira wangi banget ya. Padahal baru wanginya itu ibu. Kalau di lift, Pak, biasanya di Jakarta, di waktu di Tower Muamalat itu ada perempuan, wih, wangi sekali, Pak. Dia keluar, naik masuk lagi orang, masih tinggal itu sampai lantai 26. Bayangkan, masuk di lantai 1, dia keluar di lantai 3, sampai lantai 26, wangi seruangan, Pak. Itu bahaya sekali. Iya. Itu bisa menimbulkan fitnah, Pak. Iya. Orang bisa incar dia, orang tertarik dengan wanginya, ini bahaya, Pak. Sebaiknya parfum itu bagi perempuan ya dipakai di rumah untuk suaminya dan seterusnya. Inilah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesucian pakaian dan badan ini menjadi penting kalau mau khusyuk, Pak. Tadi saya katakan, coba kita mau pernikahan.
Mandi memang sebelum maghrib. Sholat maghribnya nyaman, Pak. Wangi. Enak sekali. Allahu Akbar. Nikmat, Pak. Ya. Dan itu terasa sekali bedanya kalau kita dalam keadaan, ya Allah, pakaian tidak diganti-ganti dari pagi, keringat, bau. Sholat menghadap Allah. Nggak peduli, yang penting selesai sholat. Nah, ini yang berbahaya dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Persiapan apa lagi? Setelah waktu, kemudian kesucian pakaian dan badan. Ya, dan itu termasuk tadi sikat gigi ya. Kalau bisa punya siwak, kalau nggak punya sikat gigi. Kalau nggak bisa 5 kali sehari, ya sebelum sholat-sholat yang menurut saya bisa kita sikat gigi lah. Subuh, ya. Kalau siang mungkin agak susah, ya nggak apa-apa. Nanti sore, pas mandi sore misalkan, atau menjelang maghrib, ya sikat gigi. Sebelum tidur sikat gigi lagi misalkan. Nah, ini yang bisa membantu kekhusyuan sholat. Kenapa? Rasulullah menjelaskan, ya. Siwak itu kenapa? Membersihkan gigi. Apa pengaruhnya dalam khusyuk sholat, Ustadz? Kenapa kalau saya sikat gigi, saya bisa lebih khusyuk? Betul ini, kata Rasulullah. Nanti bisa dicek, Pak. Anda nggak mandi sekalipun, tapi kalau Anda sikat gigi baik-baik, Anda mudah khusyuk dalam sholat Anda. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, siwak itu mutahhiratun lil asnan. Siwak itu mensucikan, membersihkan gigimu. Ya, wa mardhatun lirabbil alamin. Dan dia sebagai pemancing keridhaan Allah. Ya. Jadi siwak itu selain membersihkan gigi, dia mengundang ridhonya Allah. Allah senang dengan orang yang sholat, mulutnya enak baunya. Ya. Ada sekarang yang konversi terbaru lagi, nggak perlu sikat gigi, kayak kumur-kumur Pak. Ya. Kayak Listerine dan lain sebagainya, itu tinggal kumur-kumur, fresh. Ya, itu bisa. Ya, apapun cara-cara kita, ya, yang memudahkan kita, yang mudah. Yang jelas kita dalam keadaan sholat itu siap bersih, siap wangi, siap untuk khusyuk menghadap pencipta kita. Bapak dan Ibu sekalian, yang ketiga, ya, selain kesiapan waktu tadi, siapkan waktunya, jaga waktunya baik-baik, lihat waktunya, kesucian pakaian, pastikan pakaian kita bersih, badan kita bersih. Masuk pada poin yang ketiga, persiapan kita yang terbaik adalah persiapan tempat. Ada sahabat dulu Pak, hidupnya begini. Hidupnya itu tabi'in, maaf. Hidupnya itu hanya mencari antara satu tempat sholat dengan sholat yang lain. Jadi kalau Anda mau dapetin dia itu berkeliling dari satu tempat ke tempat, satu tempat ke tempat, satu tempat ke tempat untuk dia sholat. Iya. Ya, ketika dia sholat subuh, setelah sholat subuh dia mau menentukan, ya Allah saya mau sholat di tempat ini. Dia datang lagi ke sholat zuhur, asar di sana, asar di sana, maghrib di sini. Kita tidak harus berpindah-pindah seperti itu. Tapi paling tidak Bapak dan Ibu sekalian, kita perlu tempat yang khusus untuk kita menghadap Allah. Makanya di antara sunnah, dan ini dibacakan dalam banyak sekali dalam Al-Quran, ya, Maryam ada mihrabnya, Zakaria ada mihrabnya. Masing-masing nabi itu ada tempat dia bermunajat kepada Allah, Pak. Rumah kecil Rasulullah bersama Aisyah juga ada mihrabnya, ada tempat Rasulullah sering tahajud di situ. Maka sebaik-baik rumah adalah di dalam rumah tersebut ada tempat yang dipakai khusus untuk sholat, Pak. Jangan ganggu-gugat tempat itu. Misal kayak di rumah saya ada di kamar saya itu di pojok, ya, sebelah kiri itu memang saya khususkan sejadah di situ. Jadi ada karpet, terus saya timpali lagi dengan sejadah. Saya sholat di situ. Misal. Nah, kebetulan ada kamarnya adik saya yang kemudian sudah balik dan kemudian sudah pindah dengan mertua saya pakai kadang-kadang di situ untuk sholat. Jadi ada tempat yang kita khususkan untuk kita sholat, Pak. Ya. Nah, misal Pak Najib di musola ini misalkan, ya, untuk itikaf dan lain sebagainya, ngaji, atau mungkin di kamar, ya, ada disediakan tempat khusus di pojok untuk sholat saja. Jadi ketika kita mau menginjak tempat itu, kita dalam keadaan betul-betul suci, bersih. Karena kalau waktunya sudah baik, pakaian kita sudah baik, badan kita sudah bersih, tapi tempat kita nggak bersih, sama Pak, dikali 0 juga. Maka ini yang membantu kita untuk membuat sholat kita berkualitas. Baik, yang kedua, ini pertama persiapannya. Sekarang masuk pada poin yang kedua, Pak. Jadi persiapan tadi ada 3. Waktunya, persiapan kesucian pakaian atau badan kita, kesucian tempat kita sholat. Iya. Coba lihat Masjidil Haram ya, seringnya, yang sering umroh, yang sering ke Masjid Nabawi.
Lihat Pak, iya. Pakai sholat subuh, gak lama geser, mau disiram, mau dipel, mau disapu, karena kenyamanan Pak. Karpet gulung. Iya, kalau sudah sholat subuh itu sampai sudah sholat syuruk, jam-jam 8 kira-kira kalau Anda masuk Masjid Nabawi itu karpet-karpet yang ada ya, ini kayak di belakang-belakang, digulung Pak, digulung. Dibersihkan lagi, bayangkan. Karena menghindari najis. Mungkin ada orang yang bawa sendalnya dari kamar mandi, tiba-tiba kemudian dia taruh sendalnya di atas karpet, ada najis di sana, digulung. Ya, dibersihkan kembali pakai pembersih debu tersebut. Lalu kemudian digulung lagi, dipel lagi, subhanallah. Karena memang seperti itu kenyamanan ibadah itu. Bergantung khusus, bergantung erat kepada kebersihan tempat kita. Yang kedua, selain persiapan, kita juga perlu ya keadaan. Ya. Contoh Pak, kita lagi marah-marah nih, ya. Lagi berantem suami istri misalkan, atau lagi kesel sama anak kita misalkan. Terus Anda mau sholat, susah kualitas sholat itu Pak. Ya. Dalam keadaan marah Anda mau sholat itu susah. Ya. Susah mendapatkan kekhusyuan sholat. Pernahkah Anda mau bertemu dengan pejabat, dengan siapapun yang Anda hargai dalam keadaan Anda marah? Nggak bisa Pak. Nggak bisa nyambung kalau Anda marah lalu mau ketemu Allah. Nggak bisa. Tenangkan hatimu. Iya. Tenangkan jiwamu. Maka kemudian akan mudah untuk khusyuk menghadap Rabbmu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka yang kedua adalah keadaan. Setelah persiapan, keadaan. Apa yang paling pertama yang harus ditenangkan Ustadz? Hati Pak. Iya. Keadaan hati ini harus stabil. Tidak boleh labil dia. Kapan dia bertemu Allah dalam keadaan labil, susah rasanya, ya, dia untuk bisa mendapatkan sholat yang berkualitas. Ya. Nah, lalu Ustadz bagaimana? Katanya Rasulullah SAW kalau resah, kalau gelisah, dia segera sholat untuk menenangkan hatinya. Nah, ini masuk pada bagian poin yang kedua. Ya. Setelah keadaan hati, yang perlu ditentramkan juga adalah fikiran. Pikiran itu Pak keresahan. Itu karena kita mikir sesuatu yang belum terjadi. Atau yang sudah terjadi yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Terjadi apa yang kita tidak inginkan. Ya Allah, pusing mikir. Rasulullah kalau keadaan begitu, dia sholat Pak. Kalau keadaan hati tadi, dia sholat. Dalam keadaan hati tenang, dia sholat. Dalam keadaan hati, punya pikiran, hati sudah tenang, pikirannya bermasalah, dia sholat. Mikirkan keadaan sahabatnya, mikirkan keadaan umatnya, mikirkan keadaan keluarganya, mikirkan keadaan teman-temannya, mikirkan keadaan sahabat-sahabatnya. Rasulullah sholat. Makanya dalam hadis dikatakan, kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahul amr fazi'a ila shalah. Dahulu Rasulullah SAW kalau ada sesuatu yang menjadi fikirannya, dia segera sholat. Ya. Apa yang menjadi masalahnya, dia segera sholat. Jadi yang kita perbaiki hati, lalu yang kedua, keadaan kita yang harus diperbaiki, pikiran kita. Ya. Jadi ketika keadaan hati baik, pikiran juga kita ingin tenangkan dengan sholat, maka kita masuk pada yang ketiga. Hati ditenangkan dulu, kemudian pikiran ditenangkan. Keadaan yang ketiga ini juga penting Pak. Ya. Keadaan lingkungan sekitar kita. Ya. Ada perbedaan pendapat ini Pak. Dan ini tidak mengapa kita jelaskan di keadaan ini. Tentang keadaan sholat kita yang berkaitan dengan orang-orang sekitar kita. Contoh, keadaan pertama, kalau kita makmum Pak, ya. Kadang-kadang rasanya susah sekali khusyuk Pak. Enak mi hati tak, enak mi pikiran tak, mau meki sholat baik-baik, tiba-tiba bacaan imamnya tidak nyaman Pak. Tajwidnya tidak benar, bacaannya tidak bagus. Ya, apalagi kalau kita mungkin ngerti tajwid dan dia bacanya nggak sesuai makhraj, ya Allah, nggak sesuai dengan hukum tajwidnya. Kadang-kadang juga salahnya sampai berbeda huruf penyebutannya, dan itu merubah arti. Itu kadang-kadang membuat kita tidak nyaman. Ya. Nah, makanya ini nggak apa-apa ini kita sampaikan. Kalau bapak-bapak cari masjid, ya, carilah masjid yang imamnya bagus kualitas bacaannya. Itu berpengaruh Pak. Ya, beruntunglah bapak-bapak di Nurul Ilmi ada Ustaz Hizbullah. Ya. Bacaannya bagus. Ya. Jadi ketika bapak sholat nyaman Pak. Saya di Jawa Timur Pak. Ya. Pernah di Surabaya, ceramah di Malang. Kemudian di Kota Batu. Ya. Di Sidoarjo.
Itu kadang-kadang ada masjid, Pak. Ini kebiasaannya sebagian. Banyak anak-anak anak muda yang hafid, Masya Allah. Tapi karena memang adatnya di sana, yang lebih tua yang imam, nah ini yang menjadi permasalahan, Pak. Kadang-kadang bukan lagi seperti sunnah Rasulullah bahwa aqra'ukum li kitabillah, yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, yang paling banyak hafalannya yang menjadi imam. Tetapi sudah bergeser menjadi siapa yang paling, dia katakan dia yang imam Ustaz karena dia yang duluan masuk Islam katanya. Nah, ini tidak benar. Ya. Padahal imam itu adalah siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya, paling mengerti tentang Qur'an, paling baik bacaannya, supaya keadaan makmumnya nyaman, Pak. Ya. Susah kan kalau kita mau khusyuk sholat, orangnya nggak bisa baca Quran dengan baik dan benar. Ya. Itu rasanya, ya Allah. Apalagi kalau dia ulang-ulang hafalannya, tidak selesai-selesai. Ya. Ada dulu, Ustaz cerita waktu di Sorowako. Saya ngisi bareng beliau. Jadi ada mahasiswa yang kemudian jadi imam, Pak. Ya, KKN. Dia baca Al-Kafirun nggak selesai-selesai. Ya. Kenapa? Karena ada ayat yang sama di Al-Kafirun itu, Pak. Jadi, dengan pedenya, saking keselnya temannya, ya, dia saya cerita lucu, Pak. Kalau saya tidak bisa kasih lucu orang, ya. Intinya, Pak, ya, dia baca qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, ayat ini yang sama, ayat 3 dan ayat 5. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya kan? Ayat keempatnya kan wala ana 'abidum ma 'abadtum. Kan ayat kelimanya sama dengan ayat ketiga. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Mestinya kan setelah itu lakum di. Ini enggak, Pak. Kembali lagi. Wala ana 'abidum. Dan itu sampai 3 kali. Bagaimana dak kesel itu temannya di belakang. Iya. Saking dan hudak terganggu, Pak. Iya. Akhirnya temannya bilang, lakum dinukum, lakum dinukum. Dia terputar-putar, dia bilang lakum dinukum. Ini juga tidak ngerti kenapa dah habis-habis bacaanku. Iya. Ada juga orang pernah baca At-Takasur, Pak. Saking semangatnya, ndak dia rasa, dia selesaikan An-Naba. Di mana ketemunya? Lihat ini nah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sebenarnya apa? Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law Tapi dia baca An-Naba, Pak. Apa dia baca? Alhaakumut takasur. Saking semangatnya dia lupa bahwa at-takasur awalnya. Jadi itu orang yang memperbaiki di belakang bingung. Iya. Hatta zurtumul maqabir. Apa dia baca? Mestinya kan kalla saufa ta'lamun. Dia baca kalla saya'lamun. An-Naba, ingat An-Naba? Thumma kalla saya'lamun. Mestinya saufa ta'lamun. Terus dia baca alam naj'alil arda mihada. Karena enak suaranya, dia juga ketagihan. Yang di belakang juga makmum asik-asik juga. Enaknya alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waj'alna naumakum subata. Itu sampai 40 ayat tidak dirasa, Pak. Padahal awalnya apa? Alhaakumut takasur. Mestinya kan amma yatasalun. Gimana? Iya, ati dengan wal asr. Jangan Pak Najib pernah pengalaman. Ada orang baca wal asr. Iya, jadi ada orang baca wal asr, Pak. Iya. Wal asr innal insana lafi khus. Kan di sini tidak ada masalah. Nah, nanti masuk di sini. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum. Ini ada orang yang nyambung ke situ. Iya. Iya, ada yang nyambung falahum ajrun ghairu mamnun. Iya. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Enggak nyambung, Pak. Ini nyambungnya ke surah At-Tin. Nah, ada juga orang baca surah At-Tin jadi pendek karena nyambung ke wal asr.
wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Terus illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum. Kan mestinya gitu. Enggak dia. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Jadi ya Allah, bingung kita makmum mau ditegur bagaimana coba kalau begini. Iya. Kita mau bilang subhanallah, ngerti nggak dia salahnya? Ini kan penting Pak. Jadi keadaan yang ketiga itu adalah keadaan sekitar kita. Pertama, kalau jamaah, cari tempat yang enak imamnya Pak. Ada saya punya jamaah itu, dia rumahnya di BTP, tapi kebetulan imamnya tidak mau diganti Pak. Padahal bacaannya tidak bagus. Akhirnya dia setiap kali sholat Pak, dia keluar BTP untuk sholat. Iya. Jadi ada yang mencari kenyamanan Pak. Tidak ada masalah dalam hal ini. Selain itu dia juga bisa mendapatkan pahala lebih banyak dari jalannya, ya, dari perjalanannya menuju tempat sholat tersebut, ya. Nah, keadaan yang kedua dari keadaan sekitar. Tadi kan masalah keadaan itu hati, pikiran, sekitar. Yang sekitar yang kedua yang biasa mengganggu itu anak-anak, Pak. Iya. Jadi ini ada perbedaan pendapat juga ini. Apakah Ustadz dilarang mutlak membawa anak-anak ke masjid? Nah, ini juga perlu kebijaksanaan dalam melihat Pak. Karena Rasulullah SAW dulu ketika dia jadi imam, Al-Hasan dan Al-Husain, cucu beliau, itu dibawa ke masjid. Dan tidak ada larangan dari Rasulullah. Jadi tidak mengapa anak-anak itu diajak ke masjid, tapi diajar untuk tidak ribut. Diajar untuk tidak lari-lari misal. Iya. Ustadz sudah saya ajar, masih lari-lari. Tidak apa-apa Pak, anak-anak. Yang bahaya kalau bapak-bapak yang lari-lari. Iya. Kalau anak-anak sudah diajar jangan ribut dan dia masih ribut, tidak apa-apa Pak, anak-anak. Tapi kalau bapak-bapak yang ribut, ini yang bahaya Pak. Iya. Nah, jadi caranya juga untuk berkualitas, pahamkan anak kita, latih terus Pak. Kalau memang susah Ustadz, oke, taruh dulu di rumah, jangan bawa ke masjid, cari kekhusyuan dulu sholat. Ini yang penting Pak. Karena bisa jadi sholat kita ini yang terakhir. Kita tidak pernah tahu. Kita sholat asar, ternyata asar terakhir. Ya Allah, saya ingat ini yang di depan rumah, Pak Azikin. Ya, ini Akbar nih yang pertama kali lihat dia jatuh. Betul Pak Akbar ya? Jadi saya lagi pasang baleho Pak, untuk launching. Subhanallah. Kita tidak pernah nyangka bahwa malamnya dia meninggal. Allahu Akbar. Karena waktu kita lihat, kita mau angkat, kita mau tolong bawa ke rumah sakit. Anaknya sudah keluar, dia bilang jangan mendekat. Jadi kita juga khawatir karena apalagi COVID seperti ini Pak, kita mundur. Iya. Tapi kita masih menyaksikan dia jatuh gitu. Masih bernafas, masih melihat, masih sempat memindahkan gigi palsunya, ya. Ya, keadaan begitu Pak, kita masih melihat itu, gitu. Kita tidak pernah menyangka subhanallah sorenya itu pasang bendera putih menjelang malam Pak. Oh ya Allah, sudah meninggal. Paginya jatuh sekitar jam berapa itu hari Akbar? Jam 9 pagi Pak. Ini yang paling pertama, Ustaz jatuh. Kita langsung ke sana, lihat. Dan kita tidak tahu apanya yang pertama kena. Tapi Akbar melihat kayaknya kepala Akbar ya. Kepala Akbar ya. Allah yang paling pertama. Saya tidak lihat karena saya menghadap ke butik. Nah, Akbar yang ketika menghadap ke rumahnya, melihat itu jatuh. Nah, ternyata itu menjadi hari terakhir kehidupan. Kita tidak pernah tahu Pak. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir gangguan-gangguan sholat. Karena kita tidak pernah tahu sholat mana yang terakhir. Gitu. Agar sholat kita bisa berkualitas. Jadi, poin yang kedua tadi apa? Keadaan. Apa yang harus diperbaiki Ustaz? Hati, pikiran, ya kosongkan. Kalau ada masalah, betul-betul khusyuk. Minta sama Allah dalam sholat ini. Mudah-mudahan dalam sholat ini pikiran saya bisa tenang, hati saya bisa tenang. Lalu kemudian takbir baik-baik. Lalu kemudian keadaan orang sekitar. Keadaan sekitar itu bergantung erat pada siapa imam kita. Lalu kita makmumnya. Bergantung erat pada apa yang ada di sekitar kita. Ada anak-anak kah atau siapa. Dan yang ketiga biasanya Pak, yang bergantung juga pada orang sekitar itu. Kalau kita sholat berjamaah, bau badan, bau mulut. Ya. Makanya dalam hadis dikatakan, Al-malaikatu tata'adza kama yata'adzan nas. Malaikat itu terganggu sebagaimana terganggunya manusia. Kalau Anda tidak bisa wangi, minimal jangan bau. Saya ulangi.
Kalau Anda dalam keadaan sholat berjamaah, ini khususnya yang sholat berjamaah yang berkaitan erat dengan ada orang di samping kita ya. Tapi kalau tidak ada orang samping kita, kanan kiri kita nggak ada orang dan kita sholat sendiri, ya itu hak kita. Disitulah dilihat bagaimana kita memperlakukan Allah. Berarti kalau kita datang dalam keadaan bau-bau badan, bau mulut dan seterusnya, nggak nyaman Pak. Coba baru bangun tidur, mau sholat langsung, belum sikat gigi, nggak enak rasanya Pak. Hanya orang yang mungkin kurang keimanan, yang mungkin mudah-mudah saja sholat dalam keadaan mulutnya bau mau menghadap Allah. Ya. Menciumnya sendiri saja nggak nyaman Pak. Gimana kita sembahkannya kepada Allah sebagai bentuk ibadah kita. Nah, bagian yang ketiga ini yang biasa terjadi dalam keadaan sekitar kita adalah bau badan, bau mulut. Makanya dalam sebuah perkataan dikatakan, malaikat itu terganggu seperti terganggunya manusia. Nah, sedangkan kalau kita sholat, Anda tahu kita dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Maka kalau badan kita bau, mulut kita bau, maka malaikat gak mau mendekat Pak. Padahal malaikat-malaikat tersebut yang mau mendoakan kita agar sholat-sholat kita diterima, agar ibadah-ibadah kita diterima. Para malaikat-malaikat tersebut. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itulah ya poin yang ketiga pada bagian yang kedua, yaitu keadaan. Ya. Jadi tadi persiapan berkaitan dengan waktu, ya, kesucian pakaian dan badan, kesucian tempat. Kemudian bagian yang kedua adalah keadaan. Bagaimana kita mengelola keadaan hati kita, keadaan pikiran kita, dan yang terpenting juga bagaimana kita mengelola keadaan sekitar kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga dan terakhir, agar sholat kita berkualitas. Nah, ini juga penting Bapak Ibu sekalian. Dan ini saya yakin PR-nya banyak di sini bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir. Kalau yang tadi ada 6 titik atau ada 2 bagian yang masing-masing ada 3 titik, saya yakin kita masih bisa usahakan. Waktu kita persiapkan insya Allah bisa. Kemudian kesucian pakaian, kesucian badan, saya yakin Bapak dan Ibu bisa. Kesucian tempat, saya yakin mudah. Ya, cari tempat yang bersih, pastikan terhindar dari najis, saya yakin insya Allah itu mudah. Kemudian masuk pada keadaan, tenangkan hati, jauhkan dari penyakit-penyakitnya, bersihkan pikiran, jauhkan dari segala pikiran-pikiran buruk. Lalu kemudian perbaiki keadaan orang-orang sekitar kita, itu juga saya yakin masih mudah. Tapi coba yang ketiga ini yang sebenarnya agak berat. Saya menantang Bapak dan Ibu sekalian untuk, ayo, luangkan waktu tak kalau mau yang ketiga ini. Apa Ustadz yang ketiga? Supaya sholat saya berkualitas. Ya, ini yang sangat-sangat penting dalam 3 poin ini. Apa itu? Memaknai setiap bacaan dan gerakan sholat. Ini yang mungkin perlu kita belajar. Memaknai setiap bacaan dan gerakan sholat. Apa artinya ibu-ibu? Subhana rabbiyal a'la. Siapa yang tahu? Maha suci Allah yang maha tinggi. Kalau subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Baik, kalau saya mengatakan Sami Allahu liman hamidah, apa artinya itu? Sami Allahu liman hamidah. Siapa yang tahu? Nah, Pak Najib. Apa artinya kira-kira itu Pak Najib? Yang maha bijaksana. Masih kurang tepat. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar yang sedang memujinya. Jadi Allah maha mendengar siapa yang sedang memujinya. Jadi kalau kita mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Hamidah. Kenapa? Aslinya hamidahu. Sami Allah, Allah mendengar. Liman hamidah, bagi siapa yang sedang memujinya. Kita kan langsung membaca apa? Apa kita baca kalau kita Sami Allahu liman hamidah? Baca apa? Rabbana walakal ham. Itu minimal. Pendeknya itu. Rabbana walakal ham. Jadi kalau biasanya bahkan sebagian madhab, ketika imamnya, ya, sekarang geser dulu ini. Saya kasih contoh. Ya. Kedepankan sedikit. Ya, baik, terima kasih. Oke, biasanya kalau imamnya, perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini misalnya kita ruku gini, imamnya mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Makmumnya biasanya tinggal mengatakan Rabbana walakal ham. Ini kalau sedekap, atau Rabbana walakal ham. Itu kalau bacanya pendek. Kalau dia masih panjang berdirinya, kita bisa lanjutkan Rabbana walakal ham. Mil'us samawati wa
Kamera disesuaikan. Jangan saya menyesuaikan. Susah di sini. Ya. Rabbana walakal hamd. Kalau panjang masih imamnya masih belum ruku, kita bisa panjangkan. Apa, Bunda? Hafal? Wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Iya. Jadi kalau imamnya ada kan imam begini, dan jangan salahkan juga imam kalau ada bisa sami Allahu liman hamidah. Mau mengatakan Rabbana walakal hamd. Enggak pakai lama, langsung dia ruku, dia sujud. Allah. Boleh. Sah. Jadi boleh bacaannya singkat Rabbana walakal hamd. Sebagian mengatakan imam tidak perlu mengatakan Rabbana walakal hamd. Jadi kalau saya imam, sami Allahu liman hamidah. Di belakang baca Rabbana walakal hamd. Sebagian mengatakan dia juga ikut Rabbana walakal hamd. Dia sujud, boleh. Tapi kalau dia agak lama berdirinya, kita bisa panjangkan Rabbana walakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Apa artinya? Ini memaknainya yang susah. Rabbana. Jadi ketika kita mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar yang sedang memujinya. Siapa yang memujinya? Kita langsung mengatakan Rabbana walakal hamd. Kalau kita maknai artinya, ya Allah segala puji bagimu. Kita yang sedang memujinya. Berarti ketika imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kalau kita sholat sunnah sendiri, kita sholat tahajud, Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa yang memujinya. Siapa yang memujinya? Kita sendiri yang baca Rabbana walakal hamd. Nah, bisa dimengerti? Jadi kalau kita maknai ini setiap gerakan sholat, bacaannya Pak, itu kualitas sholat beda. Ya. Allahu Akbar misal. Kita fahami artinya. Siapa yang pakai di sini? Ayo Bapak Ibu sekalian. Ayo tapi. Ya. Siapa? Saya mau tes dulu Bapak Ibu ini di sini. Ya. Siapa Bapak Ibu yang kalau sholat tes ya baca iftitahnya itu pakai doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira? Siapa? Bunda Najib. Terus Pak Najib. Terus siapa lagi? Pak Syahril pakai apa? Allahu Akbar kabira juga. Ya, bisa juga yang satu. Yang mana satu lagi? Wajah tu wajah dia. Oke. Kalau tahajud saya pakai wajah tu wajah dia. Oke, wajah tu wajah dia. Baik. Terus siapa yang kalau sholat pakai doa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya? Kadang-kadang Pak Syarif pakai. Ya, ini coba dicek kenapa ini. Nah, Tapi saya bedakan. Dibedakan gimana? Baik, ini Terusnya itu saya pakai di dalam salat sunat. Sholat sunnah, baik. Kalau salat fardu saya pakai ayat wajah. Wajah tu wajah dia, baik. Siapa di antara? Panjang. Baik. Kalau Bapak pakai apa? Kalau iftitah? Wajah tu wajah dia. Bapak? Wajah tu wajah dia. Baik. Terus siapa yang pakai alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih? Ada? Ada, saya pakai juga. Pernah juga pakai? Masya Allah. Pak Syahrir. Ya. Ada ibu-ibu yang pakai? Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih. Iya. Alhamdulillah. Ya itu juga ada ya. Terus siapa yang pakai Bapak Ibu? Siapa yang pakai kalau iftitah dengan doa Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka? Ada? Ada? Enggak ada. Oh, saya aja yang pernah pakai. Iya. Baik. Tes suara. Oke. Baik. Saya Juga Allahumma ba'id baini. Allahumma ba'id baini. Iya, Allahumma ba'id baini siapa di sini? Kawan anak muda apa kau baca? Diam-diam dari tadi. Iya. Angkat tangan, angkat tangan. Yang baca, oke, baik. Kita mau jumlah. Yang baca Allahu Akbar kabira. Ayo jujur. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah. Angkat tangan. Saya mau lihat. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 orang. Baik. Siapa yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya? 1 2 3 4 5 orang. 5 orang saja? Baik. Siapa yang baca wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh? 1 2 3 4 5 6 7 8. Iya. Siapa yang baca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Kau baca itu Ustaz? Baik, 1 orang. Jamil baca itu 2 orang, 3 orang. Nah, sekarang saya tanya. Iya. Sekarang saya tanya. Gimana? Kabelnya? Coba
mungkin terlipat-lipat. Baik. Ya. Coba lihat Bapak Ibu, ayo perhatikan ke depan. Ya, saya keraskan sedikit suara saya. Perhatikan Ki. Ini ternyata ya ada semua sejarahnya. Dan ternyata tidak semua dibaca Rasulullah. Jadi jangan Ki marah kalau saya bilang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira tidak pernah dibaca Rasulullah. Mati bija. 70 tahun dibaca. Awe, astagfirullah. Jangan marah. Kita mau kasih ilmu yang benar. Sepakat? Mudah-mudahan kita mengerti ilmunya. Jadi tadi yang baca Allah Akbar kabira, mohon maaf. Ya, saya harus katakan meski itu pahit. Iya. Ya. Tunggu dulu. Ya. 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 Jadi Allah Akbar kabira itu sejarahnya begini Bapak Ibu. Jadi penting belajar ini. Dalam hadis dikatakan begini, Rasulullah tidak pernah baca ini Pak. Secara jujur. Bagaimana sejarahnya? Ini bisa jadi doa iftitah yang paling banyak digunakan mazhab Syafi'i. Kenapa bisa? Kita SD diajar itu. Allah Akbar kabira, alhamdulillah katsira. Tapi jangan juga salahkan orang yang mengatakan lebih sunnah baca Allahumma ba'id baini wa baina khata karena hadisnya Bukhari. Boleh juga karena dia memang itu yang sering dibaca Rasulullah. Sama yang tadi yang sering saya baca, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu juga sering dibaca Rasulullah. Sama wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Itu yang sering. Tapi kita di Indonesia biasa disuruh gabung. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Ada yang gabungkan ini? Ada? Ada? Bunda tidak, tapi sapinya Bunda gabungkan. Iya, Ibu gabungkan? Ibu gabungkan. Coba. Ayah, ada yang gabungkan? Iya. Jangan marah-marah semua ya. Tetap tahan emosi ya. Kita belajar sekarang. Nah, pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, tidak ada keraguan, sering dibaca Rasulullah. Baik. Jadi yang hafal ini beruntunglah Anda. Apa artinya? Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Ya, tes. Ya. Oke. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku. Kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya, oke. Allahumma nakkini minal khotoya. Ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Sebagaimana engkau sucikan pakaian putih dari kotoran. Jadi kalau pakaian putih kan kelihatan sekali kalau ada kotornya, Pak. Nah, jadi itu seperti itu kita minta. Yang ketiga, Allahumma nakkini minal Allahumma ksilni bil ma'i minal khotoya bil ma'i wassalji wal barad. Dan sucikanlah aku ya Allah. Ya, sucikanlah aku dengan apa? Dengan air, dengan es, dengan kedinginan dan dingin. Ya, embun. Boleh embun atau boleh air dingin. Ya. Itu kalau Allah mabain. Ini tidak ada keraguan. Jadi, Anda yang membaca ini, Masya Allah, Anda telah membaca apa yang dibaca Rasulullah. Ya. Kemudian, yang mengatakan, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Juga sama. Anda telah membaca apa yang sering dibaca Rasulullah SAW. Juga wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Itu juga sering dibaca Rasulullah SAW. Bagaimana yang Allahu Akbar kabira? Yang tadi Pak Najib angkat tangan, Bunda Najib juga angkat tangan, dua tuan rumah angkat tangan. Ya. Ada kisahnya itu sendiri. Hadisnya hadis Muslim. Juga sahih kisahnya. Tapi jangan marah kalau saya bilang Rasulullah tidak pernah baca. Karena ini pernah saya sampaikan di Riau. Marah orang Riau, Pak. Tapi saya bilang, jangan marah dulu, Pak. Saya ini belajar hadis, jadi pelan-pelan. Biarkan saya menjelaskan. Ketika saya menjelaskan apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, memang ada yang perlu diketahui dari sejarah. Apa sejarahnya, Ustaz? Rasulullah SAW ketika itu bersama Ibnu Umar. Siapa itu? Anaknya Umar bin Khattab. Siapa ini anaknya Umar? Ibnu Umar ini anak sahabat yang kedua paling banyak meriwayatkan hadis. Setelah yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Ibnu Umar. Iya. Tunggu saya taruh mina supaya enggak putus-putus suara. Iya. Yang pertama siapa tadi? Abu Hurairah. Yang kedua Abdullah bin Umar. Namanya Ibnu Umar. Oke. Kemudian yang ketiga namanya Anas bin Malik. Kemudian yang keempat Aisyah. Kemudian yang kelima Abdullah bin Abbas.
Kemudian yang keenam, Jabir bin Abdullah. Nah, ini urutan paling banyak meriwayatkan hadis. Ibnu Umar ini termasuk orang cerdas, Pak. Masih muda. Makanya anak-anak muda jangan berhenti kajian. Karena nanti di masa tua, Anda akan menjadi orang yang menjadi rujukan dalam agama. Harusnya seperti itu. Banyak di antara kalangan sahabat itu anak muda yang pintar-pintar jadi rujukan. Seniornya tanya pada junior. Abdullah bin Abbas itu sering ditanya masalah Quran. Abdullah bin Umar juga sering ditanya masalah hadis. Nah, Rasul sama Abdullah bin Umar ini jalan, Pak, lagi jalan melewati suatu tempat ya, yang dimana di situ ada orang sholat, Pak. Tiba-tiba orang sholat ini ketika dia sholat, ya mungkin karena semangatnya dia kasih besar suaranya. Dia baca begini, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu Rasulullah kemudian yang lewat berhenti, Pak. Ada Ibnu Umar di sini. Berhentilah semua sahabat dan yang bersama Rasulullah termasuk Ibnu Umar. Ketika itu Rasulullah kemudian balik pada sahabatnya lalu mengatakan, siapa yang kenal dengan orang itu? Nah, lalu kemudian para sahabat ada yang mengatakan, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan pada sahabat yang ada di situ, termasuk Ibnu Umar. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah, saya mendengarkan bacaannya yang tadi. Bacaannya Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallah bukrata wa asila. Saya mendengarkan bacaan yang tadi, gara-gara bacaan itu, saya lihat pintu-pintu langit terbuka dan arsy bergetar. Kenapa? Karena begitu indahnya itu kalimat Allahu Akbar wa kabira. Allah yang maha besar dan paling besar, tidak ada yang lebih besar. Ya. Allahu Akbar wa kabira walhamdulillahi katsira. Dan segala puji bagi Allah, pujian yang sangat banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan maha suci Allah pada waktu pagi, bukrah, wa asila, dan pada waktu petang. Gara-gara kalimat ini Rasulullah melihat langit terbuka dan bergetar arsy. Nah, jadi boleh nggak dibaca? Boleh, boleh budaya. Jangan terlalu tegang ya. Boleh dibaca. Ini artinya sunnah takririyah, sunnah yang Rasulullah meski tidak baca, dia benarkan sahabat yang baca. Tapi jangan salahkan saya kalau saya bilang Rasulullah tidak baca. Jangan marah-marah. Ya, tapi apa yang dikatakan Ibnu Umar? Dengarkan Ibnu Umar ketika dia dengar Rasulullah bilang pintu langit terbuka, arsy bergetar. Apa kata Ibnu Umar? Semenjak saya dengar Rasulullah mengatakan itu, sampai saya mati, saya tidak pernah ganti doa iftitahku kecuali baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baru kita dengar ini penjelasan? Baru kita dengar? Tidak, itu saya sudah lama dengar ketika saya mangkul. Oh iya. Begitu juga. Begitu juga. Makanya tadi kalau tidak dijelaskan sedetail itu, saya bertanya, kenapa? Iya. Tapi saya suka bikin orang penasaran dulu. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah pernah dengar bagus. Ya, belum pernah dengar, inilah penjelasannya. Nah, tadi kayak ada Ihsan, kemudian Pak Syahrir pernah baca ini. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, kau tahu asal usulnya itu Ihsan? Apa asal usulnya Ihsan? Apa yang kau pahami? Jangan grogi. Apa yang kamu pahami dari kisah itu? Kenapa saya katakan Rasulullah tidak baca. Tapi apa kisahnya yang kau ingat? Dikelilingi berapa? Ada 12 malaikat. Ada 12 malaikat mengelilingi. Bagaimana ceritanya? Ceritanya begini. Dengarkan lain cerita ini. Rasulullah imam. Ingat kalau tadi kan Rasulullah lewat. Ini Rasul imam. Ada orang datang terlambat, Pak. Iya. Gaya-gaya Jamil kalau terlambat misalkan kan. Ya Jamil loh, datang terlambat, Pak. Orang sudah sholat ini. Dia datang kayak poso begitu. Keluar dari mulutnya, alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu kan ucapan syukur toh, Pak? Artinya itu kan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hamdan yang pujiannya katsiran yang sangat banyak, thayyiban yang sangat baik, mubarakan yang sangat berkah, fi di dalamnya. Jadi karena dia masih dapat itu salat, Allahu Akbar, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lihat, Pak, bijaknya Rasulullah. Setelah Rasulullah SAW selesai salam, dia menghadap jamaah.
Domba mini orang. Karena pertanyaan Rasul begini, siapa tadi yang baca itu? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya, takut kok dikira dia salah kayak ini. Mungkin tidak ada bacaan begini. Yang kedua mungkin dia bilang, saya terlambat ini. Tidak mau mengaku dulu Pak. Ditanya yang kedua, siapa tadi yang barusan baca? Ini hadis sahih juga Pak. Siapa tadi yang baca? Ya, Alhamdulillah hamdan. Siapa tadi yang lima? Siapa? Ditekan misalnya Rasul, mulai bergetar. Orang sudah kulihat lihat di kanan kiri Pak. Dia semakin domba ini. Apa ini? Ditanya yang ketiga, mohon maaf jamaah yang di YouTube, domba itu sedikit takut gitu ya. Gimana menerjemahkan domba itu teman-teman? Berdebar-debar ya. Mulai berdebar-debar, khawatir. Kemudian datang yang ketiga, kita harus karena banyak penonton dari luar Makassar, Pak. Takut dia apa itu domba. Saya pernah baca komentarnya di YouTube. Ustadz, kalau ceramah jangan logat-logat Ustadz ya. Kami yang di Jakarta di mana nggak ngerti gitu ya. Saya, oh iya nanti diperbaikin. Terus yang ketiga ditanya, karena dia sudah ketiga Pak, dia angkat tangan. Bilang, saya ya Rasulullah sudah gemetar takut ini Pak, khawatir. Kata Rasulullah SAW, gara-gara bacaan itu saya melihat 12 malaikat mengelilingi kita. Tiba-tiba datang 12 malaikat mengelilingi kita. Nah, ketika dikatakan itu, semua sahabat tercengang dengan kalimat itu. Bahkan sebagian di antara mereka mulai menghafalkannya. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kalau Anda baca dalam sholat, Anda dikelilingi 12 malaikat. Ya. Anda baca Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, terbuka pintu langit. Ya. Kemudian Anda baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Itu Anda diampuni dosa-dosa, diampuni kesalahan-kesalahan. Bayangkan. Nah, gimana cara menyatukan ini semua Ustaz? Cara terbaik adalah kalau kita hafal banyak, seperti Pak Syahrir lakukan. Itu paling bagus. Diganti-ganti Pak. Ya. Kadang-kadang Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Kalau banyak dihafal. Kadang-kadang Allahu Akbar kabira. Ya. Kadang-kadang wajjahtu wajhiya. Kadang-kadang kita baca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka. Kadang-kadang kita baca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu semua nanti kalau kita baca dan kita bisa dapatkan semua kemuliaannya, keutamaannya. Kalau tidak bisa, cukupkan pada satu yang bisa kita hafalkan. Inilah yang tadi saya katakan, kita perlu sama-sama belajar Bapak Ibu sekalian. Kita perlu sama-sama belajar tentang memaknai gerakan dan bacaan sholat. Mau berkualitas sholatnya, harus paham apa yang dibaca Pak. Kalau sujud, apa artinya? Nah, sujud. Ada nggak yang baca subhanakallahumma bihamdika wa subhanakallahumma subhana rabbiyal a'la satu, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada yang baca ini? Ya, saya baca. Kita baca. Ini juga dibolehkan dalam hadis. Ini doanya Aisyah. Jadi Aisyah itu menerjemahkan surah An-Nasr. Dalam surah An-Nasr kan dikatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Jadi ada 3. Fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbika, bertahmidlah, wastaghfir, beristighfarlah. Jadi muncullah doa Rasulullah, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, atau subhanakallahumma bihamdika rabbighfirli, bisa juga. Ya. Dan itu bebas sebenarnya Pak. Tadi yang baca subhana rabbiyal a'la tidak harus 3 kali Pak. Iya. Meskipun ada hadis juga mengatakan 3 kali, tapi lebih dari 3 kali tidak apa-apa. Jangki melamun. Iya. Mau 10 kali sampai nanti imamnya bangun, boleh. Boleh digabungkan keduanya Ustaz, boleh. Misal kita hafal dua-duanya. Sudah mungkin baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Imam belum bangun dari sujudnya, kita tambah subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, boleh. Tambah lagi. Belum bangun, bantu doa, boleh. Tambah dengan doa, boleh. Iya. So kita baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, boleh. Ya. Nah, ini yang kemudian perlu kita tambahkan dan fahami. Jadi, yang ketiga ini Pak adalah bagaimana kita memaknai gerak bacaan, gerakan sholat kita. Ya. Juga subhana til jabarut wal
dan seterusnya itu bacaan Bacaan sujud. subhanallah. Iya, subhanal malakuta dzil jabarut. Iya, itu juga boleh. Iya. Pokoknya silahkan dibaca apa yang menjadi sunnah Rasulullah SAW. Tetapi kita mengambil pada hadis yang lebih sahih dengan dua bacaan tadi. Nah, Rabbana walakal hamd dalam i'tidal itu juga bisa. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, itu juga bisa yang panjang. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian, pada poin yang ketiga ini, memaknai gerakan dan bacaan salat saya bagi jadi 3 juga. 1, Pak, belajar. Kita belajar artinya. Ini yang paling penting dulu. Belajar artinya. Ya. Jadi kalau kita tidak mengerti bahasa Arab, paling tidak kita tahu apa yang saya baca kayak ini. Seperti tadi, Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar yang sedang memujinya. Siapa yang memujinya? Saya. Kalau saya salat sendiri, Rabbana walakal hamd. Kalau saya imam, berarti makmumku yang bilang, Rabbana walakal hamd. Ya Allah, segala puji untukmu. Jadi siapa yang didengar sedang memuji? Kita yang sedang sholat. Nah, begitu juga dengan bacaan tahiyat, ya. Kemudian begitu juga dengan bacaan sujud, ruku, dan seterusnya. Jadi memaknai gerakan dan bacaan dan gerakan sholat. 1, belajar arti dulu, Pak. Ya. Ini penting. Makna. Jadi kita harus mengerti mulai dari takbir. Nah, sekarang Bapak Ibu gampang sekali cara belajar, ada di internet. Ada, kalau mau beli buku juga bisa. Kalau kemudian kita takbir, apa artinya Allahumma baik, itu ada semua. Mau belajar atau tidak ini penting. Kalau mau khusyuk sholat kita, berkualitas sholat kita, bisa maknai bacaan-bacaannya, itu jadi nyaman, Pak, sholat. Yang kedua, setelah belajar arti, Pak, ini juga penting. Belajar makna sejarahnya. Seperti yang tadi saya bacakan. Ya, kalau kita sudah ngerti sejarah, manfaatnya itu luar biasa, Pak. Ya kalau kita mengatakan kita dikelilingi malaikat, jadi semangat, Ki. Terbuka pintu langit, ya Allah, jadi semangat bacanya, Pak. Beda kalau kita tidak tahu manfaatnya. Jadi mengetahui sejarahnya. Iya. Ada apa dengan doa itu? Iya. Kita tahu bahwa siapa yang memuji Allah dengan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Ini juga penting kita ketahui. Iya. Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung, maka Allah akan memuliakannya. Jadi bacaan-bacaan kita itu tidak sembarang dalam sholat, Pak. Itu semua memiliki makna dan arti, dan ada sejarah dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama, maknai artinya. Kedua, maknai sejarahnya. Ya. Dan yang ketiga ini sejarah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, juga ini penting, maknai setiap perbedaan ulama di dalamnya. Itu kalau kita faham, Pak, kita tidak akan mudah menyalahkan orang yang baca ini, yang baca ini. Tidak mudah menyalahkan itu. Ada sebahagian ustadz ya, dari golongan yang agak keras sedikit dalam beragama. Ya, mereka biasa mengatakan, tidak sah itu kalau dia baca iftitahnya bukan itu. Jadi dia cuma wajibkan Allahumma ba'id baini dengan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk. Yang lain katanya itu bid'ah. Wah, ini tidak benar. Ya, dia harusnya belajar. Ya. Bahkan di dalam buku yang dia karang itu dia tidak masukkan yang lain. Dia anggap itu tidak benar. Padahal dia harus belajar sejarah. Sunnah itu 3, Pak. Sunnah itu dibagi menjadi 3. Qauliyah, fi'liyah, taqririyah. Ada sunnah qauliyah, langsung diucapkan Rasulullah. Ada fi'liyah, langsung dikerjakan. Ada taqririyah, langsung ditetapkan. Kayak tadi Allahu Akbar kabira itu tidak pernah diucapkan, tidak pernah dikerjakan, tapi ditetapkan. Apa yang ditetapkan? Kebenarannya. Lewat apa? Lewat pernyataan Rasulullah bahwa terbuka pintu langit. Artinya ketika pintu langit terbuka, diterima doamu. Diterima bacaanmu. Bacaanmu ini berarti bukan bacaan sembarang. Karena dia membuka pintu langit. Nah, ini yang kemudian perlu difahami oleh sebahagian orang yang gampang menyalahkan. Jadi maknai, Pak, perbedaan ulama di dalamnya. Itulah tadi saya katakan, paling enak itu ya hafal semua, ganti-ganti. Nyaman. Ya. Bisa kita dapat semua keutamaan dan kenikmatannya. Ya. Apalagi kita sudah pahami artinya, tahu sejarahnya. Nah, seperti tadi Ihsan mengatakan ada 10 malaikat, kan tinggal 2 kurangnya. Tidak apa-apa. Ya. Ada 12 malaikat ya. Kau buang 2 malaikat, bos. Lumayan ini 2 malaikat, San. Ya. Ya.
Sudah bagus keingatanmu bahwa ada malaikat yang mengelilingi, cuman kau bilang 10. Ini 2 nanti marah Ihsan ya. Bacaan yang 40.000 malaikat. Ya. Apa itu Pak Jayib yang bacaan 40.000 malaikat? Wallahu la ilaha illa Huwa alimul ghaibi wasyahada, huwa rahmanur rahim. Itu Al-Hasyr 3 ayat terakhir. Nah, itu tidak ada sesuatu yang sunnah dibaca khusus pada sholat kita. Ya, kalau kita mau baca silahkan. Seperti ada yang mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, 2 ayat terakhir dalam surat Taubah. Katanya pahalanya berkali-kali lipat. Ya, itu tidak ada anjuran khususnya dalam sholat. Panjang umur. Ya, ada yang bilang panjang umur. Sama ini. Ya, dibaca, dijadikan wirid silahkan. Tetapi diyakini bahwa harus dibaca di dalam sholat dan itu mendatangkan 40.000 malaikat. Nah, ini harus tanda tanya dulu. Hadisnya di mana ini? Bacaan setelah salat. Ya, bacaan setelah sholat boleh-boleh saja. Silakan. Bacaan Quran itu bahkan setiap waktu Anda baca justru lebih bagus. Diulang-ulang bagus. Tapi itu tadi perlu kita pertegas. Betul enggak 40.000? Di mana ini diambil 40.000? Harus ada hadisnya. Kalau saya malah Kak bilang sekian. Jadi atau panjang umur. Itu juga. Seperti yang ditanya oleh siapa itu waktu itu? Icang-icang. Ya, itu juga Pak Icang. Itu juga. Aduh. Jadi kita harus hati-hati. Tetapi kalau ada hadisnya di Bukhari, hadisnya di Muslim, hadisnya di hadis Abu Daud yang sahih, di Sunan At-Tirmidzi. Kalau kenapa Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, kemudian Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, itu semua masih harus dicek hadisnya karena di dalam buku mereka masih ada tercampur hadis sahih dan dhaif. Di Tirmidzi ada hadis dhaif, Pak. Hadis lemah yang belum tentu sampai pada Rasulullah itu hadis. Nah, kalau Bukhari Muslim itu semua hadisnya pasti disampaikan oleh Rasulullah. Jadi kalau Anda bilang hadis Abu Daud, cek dulu Abu Daud yang sahihnya atau yang dhaifnya. Sahih ambil, dhaif cek dulu. Ada nggak hadis yang lain yang mirip dengan ini di Bukhari, di Muslim, meskipun lafadznya tidak sama. Nah, ini pembelajaran ilmu hadis seperti ini penting. Yang biasanya Bu Najib bilang ilmu mangkul. Itu biasa seperti itu. Nah, ini mangkul. Kenapa dia berpindah dari satu orang ke orang. Ini mangkul. Dari kata asli naqala yanqulu. Berpindah dari satu guru ke guru sampai ke muridnya. Ini mangkul namanya. Ya. Nah, ini kalau dalam ilmu hadis sanad namanya. Oh, saya dengar dari syekh saya ini. Pak Syarif bilang, oh saya dengar dari Ustadz Farrozi. Saya bilang saya dari Syekh Al-Amin. Syekh Al-Amin dengar dari syekh ini sampai ke Rasulullah SAW. Misalkan seperti itu. Nah, ini namanya sanad. Maka yang bagian ketiga ini tentang gerakan bacaan itu belajar artinya, Pak. Ya, mulai sekarang lihat dulu apa bacaan sholatku yang belum kupahami. Oh, Allahumma ba'id baini. Carikan dulu bukunya. Baca artinya, oh ya Allah jauhkan aku sebagaimana dari dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan timur dan barat. Itu kalau dimengerti enak Pak kita baca. Nah, termasuk doa-doa juga yang disunnahkan. Seperti kalau kita mau salam, kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Sering jadi baca ini? Sebelum salam ini Pak. Ini hadisnya hadis Muslim, hadis sahih. Rasul Ada juga sebelum pada saat sujud terakhir. Sebelum assalamualaikum terakhir. Saya contoh sebelum assalamualaikum terakhir. Jadi misalkan innaka hamidun majid, baru berlindung dengan 4 hal. Karena Rasulullah SAW berlindung dengan 4 hal itu di akhir-akhir salatnya. Allahumma inni a'udzubika. 4 hal ini apa? Min adzabi jahannam. Ya Allah lindungilah aku. A'udzubika itu lindungilah aku ya Allah. Min adzabi jahannam, dari adab jahannam. 1. 2. Wa min adzabil qabr, dari adab kuburan. Wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah kehidupan. Wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan fitnah masihid dajjal, al masih ad dajjal, dan dari fitnah dajjal yang keji. Nah, ini 4 ini selalu dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia salam. Bayangkan kalau kita baca dan tidak dimengerti, ya Allah rugi sekali Pak. Dibaca tidak dipaham apa artinya ini. Allah jahannam jiku dengar ini. Dajjal jiku tahu. Nah, harus dimengerti. Allahumma. Jadi ketika kita baca Pak berkualitas salat. Innaka hamidum majid. Engkau ya Allah maha terpuji lagi maha mulia.
Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepadamu, min adzabi jahannam, dari adab jahannam, dari adab neraka jahannam, wa min adzabil qabr, dari adab kuburan ya Allah, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah dajjal yang keji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Masih pakai hai sayang. Iya. Iya. Dulu saya ajar Pak Najib susah sekali Pak. Tapi tiba-tiba dia bilang hai. Begitu Pak Najib yang betul. Langsung hai sayang. Itu baru betul. Sudah lama tidak dipakai. Ya, sudah lama tidak dipakai. Baru dia bilang ke saya tidak bisa karena saya sudah lama tidak panggil hai saya. Jadi ketika saya bilang dan tidak bisa Pak. Saya bilang Pak Najib begini, hai. Dan langsung bisa. Itu ya betul. Nah, jadi langsung bisa. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sudah benar alhamdulillah. Lolos mi gara-gara hai sayang. Iya. Jadi makanya harus sayang sama Bu Najib Pak Najib ya. Iya. Harus panggil hai sayang. Jangan pakai sama orang lain karena itu bisa merusak. Iya. Masyaallah ya. Sebelum lanjut ini Ya. sekali. Itu bagaimana sholatnya Nabi-Nabi sebelum Rasulullah? Ya. Baik. Solatnya Nabi-Nabi. Zakaria punya solat, Ibrahim punya solat. Dia punya tataan cara sendiri Pak. Ya. Yang sebahagian ulama mengatakan mentakwilkannya sesuatu hal yang tidak diperlukan. Jadi kita harus menjelaskan bagaimana gerakannya. Itu kita tidak bisa. Ada yang mengatakan mereka bergerak sebagaimana kita bergerak. Ada yang mengatakan begitu. Tetapi jumlah rakaatnya belum ditentukan. Yang jelas mereka solat dan solat mereka adalah ibadah. Jadi Nuh solat, Ibrahim solat, Musa solat. Mereka semua ada solatnya. Ismail. Makanya wadhkur fil kitabi Ismail. Ya, di antara kisah Ismail itu adalah dia adalah orang yang rajin mendirikan solat. Termasuk doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang rajin solat. Nah, bagaimana solatnya? Ini belum dijelaskan secara detail oleh para ulama bagaimana solatnya. Ada perbedaan yang sangat banyak sekali. Ya. Dalam Al-Quran itu untuk Maryam itu disuruh ruku dan sujud. Ya, betul. Warka'u wasjudu. Ya. Nah, makanya saya bilang tadi ada beberapa yang sama gerakannya dan ada beberapa yang berbeda gerakannya. Yang jelas yang perlu kita percaya bahwa solat itu adalah perintah Allah yang diturunkan kepada Rasulullah dengan jumlah yang telah ditetapkan, waktu yang telah ditetapkan. Tetapi pada para nabi-nabi sebelumnya juga ada jumlah yang ditetapkan, waktu yang ditetapkan, dan ini yang menjadi perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan solatnya, seperti saya katakan tadi, yang Pak Syarah juga bilang, persis solat kita. Ada yang mengatakan begitu, cuma jumlahnya dan waktunya yang berbeda. Ada yang mengatakan hanya ruku dan sujud. Ada yang mengatakan mereka tidak ada takbir, tidak ada ini, hanya ruku, sujud, dan berdoa. Ada yang seperti itu. Nah, ini perbedaan-perbedaan pendapat ini saya kira hal yang tidak perlu terlalu kita permasalahkan. Yang jelas yang kita sepakati dalam penjelasan Al-Quran adalah bahwa setiap nabi itu ada perintah mereka untuk mendekatkan diri pada Allah melalui sholat. Di dalam salah satu literatur saya baca, Ya. bahwa Rasulullah SAW itu Ya. mengajarkan sholat di depan Ka'bah al-Multazam oleh malaikat Jibril. Ya. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sama Ya. Jadi Jibril mengajarkan kepada Rasulullah caranya sholat. Ya. Apakah ini ada hadisnya atau Nah, bagaimana? kalau itu saya tidak pernah dengarkan. Ya. Nah, yang saya dengarkan dan ini hadisnya sahih adalah penerimaan waktu sholat itu ketika Isra dan Mi'raj. Nah, bagaimana kemudian Rasulullah bisa menerapkannya dalam keseharian, gerakannya dan lain sebagainya? Wallahu taala alam. Yang jelas para ulama sepakat bahwa ketika dia turun ke bumi untuk kemudian menerima perintah sholat, setelah dia turun ke bumi dan ada perintah sholat dengan waktu yang ditentukan, jumlah yang ditetapkan, ketika itu Rasulullah SAW langsung sholat. Dan sholatnya itu sesuai dengan yang kita ketahui. Adapun dia di depan multazam bersama malaikat Jibril, wallahu taala alam. Ya, saya tidak bisa membenarkannya dan saya belum bisa juga menyalahkan 100%. Perlu dikaji lebih dalam karena saya belum pernah mendengarkan hadisnya. Dan itu kan hadis penjelasan seperti ini Pak tidak ada di Quran. Adanya di dalam hadis. Ya. Kisah-kisah Rasulullah SAW menerima waktu sholat itu juga begitu. Naik, turun lagi. Nabi Musa bilang, tidak mampu umat kamu itu. Ya, naik lagi, dan turun lagi. Ya. Nabi Musa. Ada hadisnya itu? Ada hadisnya. Kalau itu ada hadisnya. Itu hadis Isra dan Mi'raj.
Itu hadis panjang saya hadisnya itu. Naik turun ke Nabi Musa, saya umat saya lebih kuat, ya, lebih panjang usianya dan tidak mampu melakukannya, minta. Nah, nanti ketika dari semua yang dia minta dari angka yang paling pertama sampai terakhir 5 waktu sholat itu semuanya sampai ketika kelima Rasulullah diminta lagi naik oleh Nabi Musa dan Rasulullah sudah malu. Mengatakan saya malu kepada Allah, maka turunlah 5 waktu sholat tersebut. Dan itu dijabarkan dalam hadis Kitabus Shalah. Ada kitab sholat. Bahwa muatan 5 rakaat 5 kali sama dengan 50 kali. Muatan 5 kali Sama dengan betul. Di mana didapat? Ayatnya dalam Al-An'am. Manja, dan dalam hadis Bukhari juga ada. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kenapa Rasulullah SAW diberikan 5 dan ditetapkan 5? Di antara hikmahnya, meskipun lebih pendek usianya umatnya, tetapi dia dikalikan 10 setiap kebaikan umatnya. Maka manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ini Al-An'am. Kalau saya tidak salah 160 ayat 160. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka baginya 10 pahala. Maka setiap waktu sholat ini dikalikan 10. Maka 5 waktu sholat ini setara dengan 50 kali sujud ruku dan sujud, artinya 50 kali sholat. Nah, itu secara pahala. Jadi amalan-amalan Rasulullah SAW itu secara kuantitas sebenarnya sedikit, Pak. Makanya kita mengatakan judul kita hari ini agar sholat kita berkualitas karena kuantitasnya sudah sedikit. Iya. Bayangkan Zakaria 500 kali sholat, ya, dan mungkin ratusan karena usianya ratusan tahun. Nabi Nuh saja 1000 kurang 50 tahun, 950 tahun. Iya. Itu bayangkan ibadahnya, panjangnya ibadahnya. Nah, kita ini pendek, sudah pendek tidak berkualitas ini. La ilaha illallah. Sudah usia pendek, tidak mau perbaiki sholat. Sudah tidak berkuantitas, tidak berkualitas. Makanya kita temakan pada kesempatan hari ini agar sholatmu berkualitas. Tadi ada persiapan apa saja, waktunya. Ya, nih udah mau maghrib, ya harus siap-siap sekarang. Mungkin harus kita selesaikan cepat supaya bisa kembali ke masjid. Ada waktu untuk wudhu dan lain sebagainya. Waktunya, kemudian tempat badannya dulu dan pakaiannya, kemudian tempatnya, kemudian keadaannya, ya itu diperbaiki keadaan hati, pikiran, keadaan sekitar. Kemudian mengerti dan memaknai gerakan dan bacaan sholatnya. Nah, itu harus juga mengerti baik-baik. Belajar artinya, Pak. Belajar memaknai sejarahnya. Dan belajar memaknai tentang perbedaan pendapat ulama di dalamnya. Saya kira itu dulu, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. InsyaAllah nanti kita lanjutkan. Biasanya hari Senin, Pak. Tapi karena kemarin saya di Malino, jadi pindah hari Kamis. Mudah-mudahan InsyaAllah Senin depan ya. Senin depan kita kembalikan ke jadwal awal. Senin depan InsyaAllah kita kembali di kajian kita InsyaAllah. Mohon maaf baru bisa kasih jadwal sekali seminggu, Pak. Ya. Tapi ini Alhamdulillah sudah senang sekali bisa silaturahim dengan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bisa ngajak tetangga-tetangga lain kali supaya semakin banyak yang dapat manfaatnya. Saya kira 3 kali bahas tentang sholat sudah cukup. Nanti kita akan bahas, nanti saya kabari Pak Najib apa judul untuk pertemuan selanjutnya InsyaAllah. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya dia pakai itu masih cicil. Apa ini bertanya serius atau main-main nih Ustadz bela ini? Ada yang mengatakan, Iya. dengar bahwa barang yang dikira maksud pakai yang bukan nakam, pakai yang dirasa apa benar itu? Iya. Baik. Yang kedua ya. Misalnya kalau kita berbuka, Iya. di dalam pesawat itu kan biasanya di atas dia landang, kita sudah niat. Sudah niat, betul. Tapi sebelum kita sampai di dalam, kita kan masuk di WC. Kita masuk WC, baik. Otomatis kan misalnya boleh kecil. Iya. Karena ada najis di pakaian. Iya. Bagaimana nih kita sudah mau pakai kita dan niat. Oh, baik, baik. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama, saya kira kita sudah paham bahwa pakaian cicil itu tetap sah, Pak. Iya. Asal jangan pakaiannya hasil korupsi atau uang haram. Nah, ini hati-hati. Tapi kalau masih nyicil, selama mau dibayar utang itu boleh dalam agama kita. Halal berutang itu. Iya, boleh. Jadi halal. Kemudian yang kedua kalau di pesawat. Nah, ini sering terjadi nih memang.
Kalau dia sudah sampai di yalamlam, terus dia pakaiannya najis, ada dua pilihan Ibu. Pilihan pertama, kalau kita meyakini bahwa harus di mikotnya di yalamlam di atas pesawat, maka kita ke kamar mandi ganti pakaian dan keluar niat. Meskipun agak lewat sedikit mikotnya tidak masalah. Yang kedua, kita bisa tunggu sampai di Jeddah, baru berniat di bandara atau di pelabuhan. Kalau kita pakai kapal laut ya pelabuhan, kalau kita di ini bandara. Karena sebagian ulama mengategorikan Jeddah itu masih tempat mikot. Jadi ada dua, boleh. Nah kalau kita merasa najis dan kita yakini di yalamlam, kalau saya sebenarnya niat yang paling benar itu ya di yalamlam, di atas pesawat. Iya. Itu yang paling benar. Iya. Di mikotnya sesuai dengan, nah kan biasa pesawat itu pasti bilang kita berada di atas mikot. Ya silakan berniat. Ya sudah. Ganti pakaian kita, cari yang bersih. Kalau tidak bisa wudhu karena tidak ada air, ya tayamum. Iya. Karena di pesawat kalau semua orang wudhu, tidak cukup Pak. Maka baiknya tayamum. Baiknya lagi, ya jaga wudhu sampai itu. Tapi kalau tidak bisa, jangan dipaksa, jangan ditahan. Nah, itu tidak boleh juga. Jadi, buang air kecil misalkan, jangan ditahan. Buang aja. Kemudian nanti kalau mau datang mikot di yalamlam, wudhu, tayamum, lalu kemudian niat. Iya. Nah itu cuman kesucian pakaian itu bergantung betul itu. Makanya yang paling banyak membuat orang tersiksa di kubur itu kan air kencing Pak. Hati-hati. Jadi harus berhati-hati. Ya, baik. Jadi pakai Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah katsira. Kalau saya membedakan ketika saya sholat wajib membaca seperti yang tadi Ustaz katakan. Iya. Kemudian ketika saya sholat tahajud, saya membaca wajah itu. Boleh. Boleh. Jadi tidak perlu istiqomah dengannya. Boleh. Ada juga orang kayak Ibnu Umar motong istiqomah Allahu Akbar kabira. Boleh. Ibnu Umar mengatakan, ketika saya mendengar Rasul menjelaskan, saya tidak pernah ganti sampai saya mati. Saya itu mau. Itu ya. Ya, ada Ibnu Umar toh. Ada Ibnu Umar dijadikan hujah. Enak. Ya, boleh tambah wajah tuh wajah. Kalau imamnya baca panjang, lama berhentinya, boleh tambah. Kalau enggak ya sudah cukupkan itu saja. Setelahnya kita fokus dengarkan imam baca Al-Fatihah. Paling enak yang pakai gamis. Pakai gamis. Nggak usah pakai apa di dalam. Iya. Iya, Ibu. Sudah misalnya imam membaca Al-Fatihah, Iya. kemudian kita makmum. Iya. Bisa ulangi juga kembali baca. Itu madhab Syafi'i. Madhabnya Imam Syafi'i, makmum baca ulang. Tapi madhabnya jumhur ulama tidak perlu. Karena bacaannya imam sudah masuk bacaan kita. Termasuk misalkan di jumhur itu kalau kita sudah ruku, bagian sudah ruku, terus imam ruku, kita datang ikut ruku, kan tidak baca Al-Fatihah. Sebagian mengatakan harus ulang ini rakaat. Sebagian yang jumhur ulama tidak perlu. Karena yang mendapati rukunya imam itu termasuk dapat satu rakaat. Nah, jadi mazhabnya Imam Syafi'i dia ulang itu bacaan Al-Fatihahnya. Jadi setelah dibaca Al-Fatihah oleh imam, dia baca ulang. Nah, kalau saya sebaiknya ya kita fokus dengarkan bacaan selanjutnya imam. Karena kalau kita baca lagi kecuali kalau imam agak diam sedikit, boleh kita baca. Tapi kalau kemudian imamnya mungkin langsung baca ayat, susah Pak kita konsen dengan bacanya imam. Kalau kita juga lagi baca Al-Fatihah, susah itu menggabungkan dua itu. Kalau saya cari khusyuknya, dengarkan saja imam. Bukankah sholat kita ini kita dipimpin oleh dia? Iya, makanya kata Rasulullah SAW, ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan pemimpin untuk kita ikuti memang. Jadi dia mewakili bacaan kita. Nah, kecuali bacaan yang dia tidak keraskan, itu kita baca Al-Fatihah sendiri. Atau kalau bacaan Al-Fatihahnya salah. Atau baca Al-Fatihahnya salah. Boleh, cari amannya, ulangi insyaallah ya. Tapi jangan ulang sholat Pak ya. Kalau tidak terlalu fatal bacaannya jangan ulang sholat ya. Kalau kita tidak baca semua tadi yang semua kita apa namanya? Iya, iftitah. Tidak apa-apa di Ustaz. Iya, tidak apa-apa. Ustaz, saya tidak baca iftitah. Ini pertanyaan Bapak bagus. Ustaz, sholat kak? Nah tidak baca ke iftitah. Tapi baca ke Al-Fatihah, baca ke surah, ruku kan. Sah nggak sholat saya? Sah aja. Cuman kan kalau ada contoh terbaik dari Rasulullah itu selalu baca iftitah. Itu. Tapi kalau bilang sahnya, sah Pak. Sholatnya sah. Tidak boleh ada orang salahkan Bapak kalau Ustaz, tidak baca iftitah. Ulang sholat apa? Tidak boleh.
Nah, karena sholatnya sah. Jadi ada dalam sholat itu syarat sahnya sholat, ada syarat wajib, rukun-rukun wajibnya. Nah, jadi tidak semua rukun wajib itu jadi syarat sah dalam sholat. Iya ibu, iya. Kalau kita makmur, Iya, ayatnya dibaca sama imam, iya, tapi tidak dengar. tidak dengar. Apa yang kita baca, bagaimana kita Ibu tidak mendengar apa-apa. tidak mendengar bacaan ayatnya imam. Tapi kalau takbirnya dengar Ji. Oh iya. Nah, ini ada dua pendapat. Apa yang kita pikir atau apa yang kita baca? Baik, ada dua pendapat. Diam, ya. Diam saja memikirkan Allah, ya. Tidak perlu baca apa-apa. Atau yang kedua, membaca surah yang dia bisa baca. Itu dua-duanya boleh. Kalau tidak terdengar. Tapi kalau terdengar, maka disunnahkan diam dan dengarkan. Ya, kalau imam baca sesuatu, ya kita diam dan dengarkan. Kadang-kadang sama-sama, nggak tahu apa yang dibaca. Iya. Ada saya suara. Samar-samar ya kita dengarkan aja. Nah, makanya sebenarnya betul-betul sekali harus terjaga itu yang namanya sound system di sebuah masjid itu supaya kenyamanan orang beribadah. Sambungnya lagi. Iya Ibu. Kita berusaha yang apa yang Ustaz tadi mengatakan. Iya. Sering kalau terus teringat yang lain. Nah, kembali lagi Bu. Kalau teringat yang lain harus kembali lagi. Ingat lagi Allah. Kembali lagi. Pokoknya kapan terfokuskan ke yang lain, tiba-tiba ingat toko belum buka, ingat apa, utang, ingat apa. Kembali lagi. Ya, kompor masih menyala. Kompor masih menyala. Itu. Masa bukan saudara? Kembali lagi fokusnya kepada Allah. Fokusnya dikembalikan kepada Allah. Bukan sholatnya. Jadi ketika kayak mulai tidak fokus, kembalikan lagi fokusnya. Kalau ada bunyi-bunyi, Iya. kita bukan kepada ini lagi. Misalnya ada bunyi, Alihkan lagi Bu, alihkan. Jangan, pokoknya usahakan pandangan ke tempat sujud dan tidak banyak bergerak. Nah, itu yang paling penting sholat itu, tidak banyak bergerak dan pandangan ke tempat sujud. Jangan tutup mata ya. Kayak kemarin saya sudah jelaskan, tidak boleh tutup mata. Karena tidak sunnah tutup mata dalam sholat. Yang benar adalah mata melihat tempat sujud. Kemudian bagaimana membuka sholat apabila ingat kompor misalnya? Kan Yang ingat apa? Bila ingat kompor. ingat kompor masih menyala. Baik, ini begini. Dibuka. Nah, begini. Kalau itu membahayakan, perhatikan. Kalau ada hal yang membahayakan, maka didahulukan yang membahayakan itu daripada sholat. Jadi, misal, kompor nyala. Tidak ada orang di rumah. Pulang, Ki. Ya. Pulang, tidak apa-apa. Anda sudah sholat, batalkan sholat Anda, pulang. Misal ada anak bayi di rumah, di kamar sendiri, dan tidak ada orang di situ. Lupa kita kuncikan ke kamar, takut dia apa, takut apa. Kembali, kalau kita kembali ke masjid sudah terlambat, ya tidak apa-apa, sholat di rumah. Bagaimana membuka sholat? Membuka sholat. Menutup dan membuka. Tidak, langsung batalkan. Langsung lepas. Ya, sama kayak orang misalkan tiba-tiba mau awalnya tidak mau buang air. Allahu Akbar. Proses ini kemungkinan kena AC, tiba mau buang air. Tidak boleh ditahan, Pak. Batalkan. Langsung. Langsung. Ada. Jalan loki kalau jalan loki. Nanti orang sebelah tapi bilang, "Iya, Waalaikumsalam." Jangan. Aduh. ada lagi bunganya itu bukan masbuk. Apa? Kita tidak masbuk, misalnya kalau kita pergi ke Padang baru kembali lagi masih dapat sholatnya imam. Tergantung ibu kalau masuk lagi sudah rokat keberapa. Kalau masih rokat pertama ya tidak masbuk. Tapi kalau sudah lewat rokat pertama berarti masbuk. Tidak apa-apa bu. Masbuknya ibu tetap dapat pahala yang pertama. Nah, tapi janton disengaja ya. Kasihnya janton selalu dikasih. Setiap kali mau sholat kompor kunci. Anak. Kalau Ustaz, Iya. kita sedang salat ini, terus ada lewat, bisa Ditahan. Harus ditahan. Makanya sebaik-baik orang sholat, perhatikan ibu, khususnya kalau di masjid-masjid, itu ambil batas beginilah misalkan atau apa, nah sutroh namanya. Nah, cari batasan-batasan ya atau apa yang kita bisa jadikan batasan, tas atau apa, supaya ada jarak. Sehingga ketika ada orang lewat di depan tidak masalah selama dia tidak masuk di batas itu. Tapi kalau sudah ada sejadah kan Sudah ada sejadah cukup, tetapi dia perlu batasan. artinya tidak ada itunya. Harusnya ada semestinya. Tapi kalau di masjid itu tidak tersedia, baru tidak apa-apa. Berarti kalau dia sholat dalam keadaan tidak sutroh di masjid itu, tidak apa-apa, dilewati agak jauh.
Kalau memang tidak ada yang bisa lewat belakangnya, Pak. Selama kalau tidak ada sutra, diutamakan lewat yang belakang. Silakan Pak, berbuka puasa sudah. Silakan. Tidak.